Menurut KBBI, pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang diketahui, yaitu berupa kepandaian. Definisi yang kedua menurut KBBI itu, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal, yaitu berupa mata pelajaran. Halo, saya Dian. Di sini saya akan menjelaskan definisi pengetahuan menurut Pak Hali. Pertama yaitu Nota Atmojo 2007. Pengetahuan yaitu hasil dari pemahaman setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap sebuah objek tertentu. Nah, penginderaan tersebut terjadi melalui panca indera yang dimiliki oleh manusia, yaitu indera pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa, serta raba. Diketahui sebagian besar pengetahuan diperoleh manusia yaitu diperoleh melalui indera penglihatan dan pendengaran. Lalu, menurut Bates 2005, pengetahuan adalah informasi yang diberikan makna dan terintegrasi dengan konten pemahaman lain. Lalu menurut Dixon 2000, pengetahuan adalah tautan permana yang dibuat orang dalam benak mereka antara informasi dan penerapan pada tindakan dalam pengaturan tertentu. Lalu menurut Smith and Webster 2000, pengetahuan adalah akumulasi dari segala sesuatu yang diketahui dan digunakan organisasi dalam menjalankan urusannya. Saya akan melanjutkan tentang metakognisi. Yang pertama yaitu menurut para ahli, yaitu John Flower, yang mengatakan bahwa metakognisi adalah pemikiran tentang pemikiran atau pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya. Yang kedua yaitu menurut Wells. Metakognisi menurut Wells adalah pikiran yang diaplikasikan untuk berpikir. Dengan kata lain, metakognisi adalah berpikir tentang berpikir. Kemudian selanjutnya ada Wellman tahun 1985. Beliau mengatakan bahwa metakognisi sebagai suatu bentuk kognisi atau proses berpikir dua tingkat atau lebih yang melibatkan pengendalian terhadap aktivitas kognisi. Jadi proses berpikir dua tingkat atau lebih yang melibatkan pengendalian terhadap aktivitas kognitif. Kemudian pada tahun 1999, tepatnya di buku Ciptaan Zohar tahun 1999, ada pendapat dari ahli yang bernama Brown. Beliau mengatakan bahwa metakognitif mengarah pada pemahaman tentang pengetahuan, suatu pemahaman yang dapat direfleksikan dari penggunaan efektif atau deskripsi pengetahuan yang jelas pada pertanyaan. Jadi saya ulangi lagi, metakognitif mengarah pada pemahaman tentang pengetahuan, suatu pemahaman yang dapat direfleksikan dari penggunaan efektif atau deskripsi pengetahuan yang jelas pada pertanyaan. Kemudian pada tahun 2010 ada ahli yang bernama Schneider. Jadi Schneider tahun 2010 menjelaskan bahwa metakognitif adalah pengetahuan seseorang terhadap kemampuan mereka sendiri dalam mengolah informasi maupun pengetahuan tentang tugas-tugas berpikir dan tentang strategi untuk menjalani tugas-tugas yang serupa. Jadi saya ulangi, metakognitif adalah pengetahuan seseorang terhadap kemampuan mereka sendiri dalam mengolah informasi maupun pengetahuan tentang tugas-tugas berpikir dan tentang strategi untuk menjalani tugas-tugas yang serupa. Jadi poin penting dari seluruh penjelasan yang telah saya sebutkan tadi, metakognisi merupakan aktivitas berpikir tingkat tinggi dan menyadari serta mengetahui proses kognisi pada diri sendiri.